dengan sektor pariwisata, film ya. Bicara dengan film kan tadi juga Pak Kadis menyampaikan bahwa film itu bukan hanya dilihat dari jreng jadi, itu ternyata banyak proses yang panjang, terus banyak kru yang terlibat, lokasi yang dijadikan sebuah sinematografi, terus juga ada pelaku usaha, masyarakat yang terlibat di sana. Tentunya ini akan menggerakkan sektor ekonomi. Kalau dikaitkan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Purwakarta tahun ini, pulih dan bangkit ekonomi wisata. Tuh. Dari temanya juga memang ini harus membuat semangat buat kita semuanya. Dengan kemarin kita berjibaku pembatasan akibat adanya pandemi COVID-19. Tadi juga di awal lebih ke kayak pertanyaan menyebalkan. Tapi dengan adanya menyebalkan itu kan kita juga jadi dipacu pemikiran, ide, gagasan, bagaimana caranya bisa tetap kreatif. Kita juga jadi lebih akrab dengan adanya aplikasi kerja itu Zoom meeting, terus kalau kami di pemerintahan itu MS Team. Teman-teman juga di sekolah kan jadi melek teknologi. Ya itu kita lihat, ambil hikmahnya saja. Tapi sekarang sudah mulai bergeser pandemi, kita sudah harus mulai bangkit kembali. Tadi direktur sampai lompat tuh berarti itu teh semangat. Makanya kami dari pemerintahan banyak teman-teman kopal ya terus ngabrek. Kalau di Jawa Barat mah kopal nalumpat, pemerintahan tong bawa lewat. Kita juga harus ikut lari. Kami pemerintahan lari, kopal juga ikut lari. Nah, makanya kita terus sinergis dengan seluruh potensi teman-teman anak muda Kabupaten Purwakarta kaitan dengan khususnya di perfilman. Balik lagi tadi, banyak sektor yang terlibat di perfilman tersebut tentunya akan menggeliatkan roda perekonomian, dan akhirnya ngobrolin ketika sudah jadinya itu kan ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat. Tadi ada yang juga hostnya di awal agak sedikit saya mah teresep genrenya horor, saya mah resepnya film superhero, saya mah komedi, terus teh banyak genre film, tapi bukan duta genre, ini mah genre genre mah kan genre teh generasi berencana, ini mah genre jenis film. Jadi dengan banyak genre seperti itu tentunya akan menambah dan bermacam jenis film yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kaitan dengan yang ada di Hari Jadi ini, Kopal juga mudah-mudahan nanti dengan tema Hari Jadi kita hari ini bisa mengangkat terus pariwisata Kabupaten Purwakarta, terus juga teman-teman juga bisa lebih mengangkat sisi ekonomi kreatifnya. Aya naon wae di Purwakarta teh pariwisatana kumaha wae, bisa lebih akrab kembali. Kang Hadi juga kan ada di LBP, kita lebih mengangkat seluruh potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Purwakarta. Tentunya ketika destinasi wisata, daya tarik wisata masuk dalam sebuah film, nanti akan berbanding lurus dengan
promosi Kabupaten Purwakarta. Orang kan jadi penasaran, ini di mana iya aya susu resawa alus jika dibatur gitu. Padahal di Purwakarta, iya di mana iya aya air mancur segede kieu. Mas ngerti nggak mas? Ngerti mas ya. Indonesia. Punten kalau campur. Ya di mana ketika ada potensi-potensi di daerah tersebut kan jadi penasaran. Jadi penasaran akhirnya di sini nanti ketika main ke Purwakarta, ada ciri khas ini teh di kabupaten ini. Nah itu salah satu strategi promosi juga, kebiasaan adat. Ini teh adat dari Kabupaten Purwakarta yang tentang dombiak. Ini tuh. Nah ketika menjadi sebuah masuk dalam film, tentunya ini menjadi sebuah keuntungan buat kami dari pemerintah Kabupaten Purwakarta, bisa menaikkan citra positif dari pariwisata Kabupaten Purwakarta. Itu mungkin sekilas, nanti kita ngobrol diskusi teh. Diskusi juga. Kita diskusi saja dulu sebentar ya. Kita diskusi, tapi tong jero teuing ya. Kita juga masih belajar kaitan dengan tentunya perfilman di Kabupaten Purwakarta. Banyak urusan yang harus diurus, pariwisata, ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif di antara di sini. Pariwisata ada 13 sektor usaha. Jadi ada 30 urusan yang harus kita urus sebetulnya pariwisata tuh. 30 urusan, so kebayang. Oleh sebuah bidang pariwisata. Kalau dulu mah ada teman-teman dari KNPI ya yang menanyakan, mana cenah pemerintah teh pariwisata teh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadirnya kami, Pak Agus, Abdi, teman-teman dari bidang pariwisata, gedung ini juga, ini sebuah gedung, kalau di kabupaten yang lain mah ya agul, saya tuh bangga salah satu kabupaten kota terkecil kedua di Jawa Barat punya gedung seperti ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Ada yang luas kapasitas 500 bisa dipakai oleh teman-teman semuanya. Di sana juga di Bakorwil ada gedung Creative Center mirip seperti ini, tapi kita yang pertama. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kabupaten yang kreatif, kota kreatif di Jawa Barat, di Indonesia khususnya. Itu mungkin untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Kabid bidang pariwisata, bahwa sekilas tentang Purwakarta. Mungkin tadi Mas Hasan sudah mendengar bagaimana sibuknya beliau mengurusi banyaknya pekerjaan, kemudian juga bagaimana harapannya terhadap beberapa subsektor yang bisa menjadikan unggulan di pariwisata, terutama untuk industri perfilman ini. Oke, kalau gitu kita akan langsung mendengarkan kuliah kedua berikutnya dari Mas Cancan untuk memberikan pemaparan setelah mendengarkan dari narasumber yang pertama. Terima kasih, dipersilakan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Cancan. Gimana tadi Sampurasun? Sampurasun. Sampes. Artinya apa ya mas? Artinya apa? Saya kuliah lah. Artinya Sampurasun itu sama dengan memberikan doa untuk kebahagiaan untukmu gitu. Oh ya, oke. Terima kasih untuk doanya teman-teman semua. Siang ini sebenarnya saya nggak nyiapin apa-apa ya, karena tadinya konsepnya talk show, tapi ternyata disuruh memaparkan. Tapi ya menanggapi dari Pak Acep tentang potensi perfilman, mungkin di sini saya ingin
berbicara tentang kondisi perfilman di Yogyakarta. Benar Mas? Oke. Oke, kondisi perfilman di Yogyakarta. Jadi untuk beberapa orang itu sekarang lagi ngomong bahwa wah, Jogja ini kiblatnya perfilman di Indonesia. Jogja itu kok perfilmannya bisa maju ya? Kenapa? Apa yang terjadi di Jogja? Sama, ada dinas, sama di sini ada dinas. Ada mahasiswa, di sini ada mahasiswa. Ada komunitas, di sini ada komunitas. Nah, namun hari ini, siang ini, ayo kita telisik. Kita lihat, kita susuri apa yang terjadi sebenarnya di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, jadi kenapa pertanyaan ini? Terlebih dahulu kita harus sadar bahwa perfilman itu ada suatu ekosistem di dalamnya. Ekosistem itu terdiri dari pertama yaitu pendidikan. Pendidikan film. Kemudian ada produksi film. Kemudian ada distribusi film. Kemudian ada apresiasi film. Dan kelima ada pengarsipan film. Mungkin istilah-istilah ini bukan istilah yang asing buat teman-teman. Istilah-istilah ini, 5 istilah ini istilah umum yang pasti semua orang tahu. Tapi mungkin nggak tahu kalau ternyata istilah-istilah ini ada di perfilman. Oke, sekarang dari yang pertama, pendidikan. Kenapa kota Jogja itu filmnya maju? Karena pertama, di Jogja ada 2 kampus film yang lumayan punya nama. Alma mater saya, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian ada Jogja Film Academy yang didirikan sama Iva Espansya, Gari Nugroho, dan beberapa tokoh perfilman yang lain. Kemudian di Jogja ada banyak sekali kampus yang di dalamnya terdapat komunitas atau ekstrakurikuler atau UKM yang bergerak di perfilman. Dan kualitasnya pun sangat oke. Jadi kampus-kampus yang bahkan tidak mempunyai jurusan film yang mereka produksi itu kualitasnya sangat bagus. Tidak sampai di situ, bukan cuma di tingkat perguruan tinggi, namun di SMK itu di Jogja banyak sekali SMK film, SMK multimedia, SMK yang memang anak-anaknya dididik untuk bagaimana caranya memproduksi sebuah film dan video. Ekosistem pertama, ekosistem pendidikan. Kemudian 100D, harganya cuma 3 juta. Banyak yang gitu. Nah, di Jogja produksi bisa tetap berjalan lancar karena adanya banyak tempat rental alat kamera, lampu dan sebagainya. Bukan cuman kelas-kelas yang 100.000 satu hari, tapi banyak juga alat-alat rental yang memang skala produksi, memang alat yang besar, yang satu alat harganya 500 juta, 1 miliar, itu di Jogja ada yang menyediakan rentalannya. Jadi produksi bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu tadi pendidikan, kemudian produksi, kemudian yang ketiga adalah distribusi. Kenapa perfilman di Jogja bisa maju? Karena distribusinya berjalan dengan baik. Beberapa kota di Indonesia, karena saya mendirikan Creative Film School yang berfokus untuk memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia, jadi saya sudah keliling ke beberapa daerah di Indonesia. Kami melihat bahwa setelah film diciptakan, setelah film jadi, itu banyak yang bingung, ini mau kemana? Banyak yang cuma masukin ke harddisk, atau ya mentok-mentok upload aja ke YouTube. Itu sering terjadi, banyak. Karena mereka bingung, distribusinya mau kemana lagi. Sedangkan di Jogja ada banyak sekali ruang-ruang untuk mendistribusikan film kita. Di Jogja setiap minggu itu pasti ada pemutaran film, minimal 1, biasanya 2. Minggu ini, minggu depan, sepanjang 1 tahun. Dan di Jogja itu ada beberapa festival film yang besar, bahkan tingkat internasional. Mungkin yang teman-teman tahu yang paling besar adalah Jogja Netpack Asian Film Festival, JAF. Itu orang film pasti tahu JAF. Dan kebetulan saya termasuk panitia di JAF juga.
Di Jogja ada JAV, lebarannya filmmaker di seluruh Indonesia, ya kan, distribusi. Jadi bukan cuma bikin film simpen di hard disk, bukan cuma bikin film masukin ke YouTube, tapi bikin film, putarin ke pemutaran-pemutaran, bertemu penonton, bertemu komunitas-komunitas, diskusi. Yang dimana dalam prosesnya terjadi juga pendidikan, walaupun secara non formal. Tapi melalui distribusi itu orang-orang semakin diperbarui lagi kemampuannya. Oh ternyata gini film, oh ada film gini loh, oh bentuknya ada yang gini loh, oh ternyata film tuh bisa gini ya. Ternyata film cuma 10 detik doang bisa, ternyata 15 detik doang tuh film. Oh ternyata ada film yang durasinya 24 jam, ada film durasi 24 jam ada. Nah itu kita tahu saat proses pemutaran, screening, kita diskusi sama teman-teman. Oke, kemudian yang keempat ada apresiasi. Apresiasi itu bisa berupa kritik, bisa berupa review. Di Jogja ada beberapa komunitas yang khusus untuk mengkritik film. Jadi bukan memproduksi, mereka sama sekali tidak memproduksi film. Mereka kumpul komunitas itu cuma untuk mengkritik. Jadi mereka bikin ulasan, ngupload di website, di sosial media, di YouTube, itu cuma kritik isinya, dan mereka nggak bikin film. Dan itu bagus, karena itu bagian dari ekosistem. Bisa dipahami teman-teman? Ada gitu. Saya juga dulu sebelum saya masuk ke industri film, saya berpikir film itu ya produksi, film itu ya bikin jadi suatu karya. Tapi ternyata enggak cuma sampai di situ. Banyak orang-orang perfilman yang menghidupkan industri film yang seumur hidupnya sampai meninggal dia tidak pernah bikin film sama sekali. Karena memang dia mendedikasikan hidupnya untuk menghidupi bagian dari ekosistem yang lain. Ada orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya cuma untuk festival film. Ada saya kenal sama salah satu pendiri festival film, Bali International Film Festival, namanya Mbak Francisca Tihadi, Mbak Cika. Itu dia seumur hidup dia mendedikasikan hidupnya cuma untuk festival film. Jadi dia tidak memproduksi, tapi dia cuma ngurusin festival. Ada yang khusus untuk programmer festival. Kemudian banyak istilah-istilah lain. Kalau misalnya diproduksi kita tahu ada director of photography. Makasih, Mas. Iklan dulu ya. Oke. Kalau diproduksi kita tahu ada director of photography, ada penata suara, penata cahaya, sutradara, produser. Nah, kalau di ekosistem yang lain, ya ada kritikus, ada programmer festival, ada special program manager, banyak banget istilah-istilah lain yang kalau misalnya itu semua dihidupkan, itu semua dijalankan, niscaya kota-kota lain itu pasti perfilmannya akan naik. Karena kalau misalnya ekosistem itu sudah berjalan, dari kitanya itu nggak perlu susah-susah untuk gimana ya caranya biar orang-orang yang makin dewasa, gimana orang-orang yang makin pintar. Nggak perlu, kita nggak perlu mikir-mikir gitu, karena ekosistemnya sudah jalan dan itu seperti lingkaran. Oh ya, ada yang bikin, apresiasi, kritik, diperbaiki, bikin lagi, pendidikan, putar lagi.